Helianti Hilman is a social entrepreneur. This 52-year-old woman is a pioneer in empowering farmers in Indonesia. Her concern for food issues is the background behind the establishment of Javara. Now, this law graduate from the University of Pajajaran manage a culinary school. This is the diary of Helianti Hilman. Unique, natural, a lover of healthy food. These three words perfectly define the personality of Helianti Hilman. Her love for nature and local ingredients is reflected in her daily life. Biasanya kan kita kalau pagi gitu ya, karena memang kita sengaja melihara kebun ini sebisa mungkin setiap jengkal tanah yang ada itu kita gunakan untuk tanaman yang bisa dikonsumsi. Isinya itu bisa herbs ya, rempah-rempah, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan. Her home courtyard becomes a witness to how she consumes what she plants. Apa yang ada kita gunakan gitu, jadi di atas juga kita tanamin juga, tapi memang karena memang lagi panas ya ininya, jadi cepat kering tanaman-tanaman. Nah terus kalau yang di sini ini sebenarnya kan tempat parkiran kita, tapi kita pakai juga untuk pelihara ikan. Iya, biasanya pagi sembari menunggu mau masak, bikin kopi dulu. Kan? Biasanya kalau saya sih kopinya kopi hitam. Ini saya pakai kopinya kopi Indonesia. Amid her busy schedule, every morning, Heli always finds time to make a healthy breakfast. Of course, the ingredients are taken directly from her home garden. Oke, biasanya sembari nunggu aku ngopi-ngopi bentar. Ini kita ada keripik pisang, pisangnya panen dari depan. Itu kalau ngeliat di depan tadi kan ada pohon pisang banyak ya. Nah ini kita bikin keripik pisang sendiri dari pisang panenan kebun. Kita gorengnya pakai minyak kelapa. One of her favorite dishes is scrambled eggs with moringa leaves. Yang namanya kelor ini kalsiumnya kan 17 kalinya susu ya. Kemudian proteinnya 2 kalinya daging sapi. Vitamin A-nya lebih besar daripada wortel, vitamin C-nya lebih besar daripada jeruk gitu. This 52 years old woman has been known for 17 years as a pioneer, reviving the forgotten archipelagic cuisine. Suka bercandanya nih kalau ditanya Bu Heli pekerjaannya apa, saya bilang saya tukang makan profesional. Kenapa? Karena untuk bisa menghidupkan lagi pangan terlupakan itu adalah bagaimana kita bisa merangkul masyarakat yang lebih luas, konsumen yang lebih luas untuk bisa menikmati, menghargai dan menjadikan bahan pangan warisan Indonesia itu sebagai tuan rumah dan sebagai bagian dari keseharian kita. Jadi intinya adalah bagaimana menghadirkan alam dan warisan pangan Indonesia di dalam rumah kita, dan juga bagaimana kita bisa mengantarkan itu ke dapurnya halayak banyak.
Her daily life now still involves habits built by her family since she was child. Kalau kebiasaan bagaimana menanam sendiri apa yang kita makan itu memang sudah menjadi keseharian sejak saya kecil. Karena ibu saya, kami dulu tuh tinggalnya di atas gunung, jauh dari mana-mana. Kota terdekat itu 4 jam off-road gitu ya. Jadi kita nggak ada pilihan lain, ya kita harus menanam sebisa mungkin, menanam apa yang bisa kita tanam gitu. Nah jadi dulu waktu masa kecil kita punya ayam, kambing, ikan, ada sayuran, buah-buahan. Jadi ibu saya setiap kali mau masak selalu bilang gini, "Deh, tangkepin ayam, panggil Cak Holil, suruh potong," gitu kan. "Jangan lupa sekalian ambil cabai," gitu kan. Kalau enggak, "Deh, tolong itu tangkepin ikan." Jadi itu memang menjadi suatu keseharian. Nah, tentunya pada saat tinggal di kota kita langsung mati gaya kan gitu, karena lahan alam itu kan nggak seperti di desa. Nah, dari situ saya belajar untuk beradaptasi. As someone well-known, Hailey paid close attention to her appearance. She often appears in ethnic-inspired outfits, which have become her distinctive style. Biasanya memang aku paling suka nih baju-baju yang sifatnya etnik gitu, karena Indonesia kan kaya sekali. Jadi bukan hanya dari sisi makanan gitu, tetapi juga dari craftsmanship dan dari wastra-wastranya itu luar biasa. Jadi biasanya saya sebisa mungkin membeli juga dari pengrajin-pengrajin lokal yang menghasilkan wastra-wastra yang cantik. This woman who enjoys traveling is also identified with head adornments, which she calls ubel-ubel. Tapi kalau saya personally dulu mulai pakai ubel-ubel ini tahun 97 pada saat sekolah di London. Nah kebetulan waktu itu saya pakainya sebenarnya pakai kerudung biasa. Nah di London itu ternyata kalau lagi hujan anginnya kenceng, nah itu ngebalik gitu. Nah suatu saat saya hampir ketabrak. Nah terus sampai suatu saat pas lagi honeymoon baru menikah, suami saya orang Bukit Tinggi gitu kan, diajak pulang ke kampung, terus saya ngeliat ibu-ibu pada ke sawah kok pakainya enak banget ya gitu. Jadi ternyata ya sederhana aja sih sebenarnya gitu, dan ini nggak perlu diapa-apain kok, ini sederhana aja gitu, cuman digituin aja gitu. Nah tinggal kalau misalnya mau memanjang ya tinggal di flipin gitu dah gitu, jadi nggak pakai ribet. In reality, this mother of one son admits that for her, fashion and lifestyle are about comfort, not to showcase identity or social status. Life in abundance with all convenience makes her feel complete with herself. Although the title of a socialite is fittingly attached to her name, she chooses to be herself, a caring and sharing person. That's how she defines herself. But there's something disturbing her heart when a problem is glaring right in front of her. Something that makes her feel inadequate to live in abundance amidst situation or people who don't have the same privilege as she does. Karena saya memang hobinya masak ya gitu, jadi ngeliat bahan-bahan makanan yang begitu berlimpah, yang saya nggak pernah lihat, saya nggak pernah merasakan gitu, kayak anak kecil masuk ke toko permen gitu kan, kalap gitu kan. Her concern for food issues is greatly inspired by her mother. The matter of food has become deeply ingrained in her family. Di keluarga kami isu pangan itu menjadi isu yang menjadi fundamental, karena ibu saya selalu mengatakan kita kalau mau cerdas, mau badan sehat selalu dimulainya dari pilihan bahan makanan kita. Saat kemudian ibu saya mengajarkan bagaimana melakukan budidaya tanaman makanan untuk keluarga gitu. Bahkan pada waktu saya pindah ke Jakarta, ibu saya datang tuh. Aku bilang, "Mah, di sini nggak ada lahannya sempit." "Bisa, kita pakai pot-pot aja gitu kan. Yang penting sebisa mungkin apa yang bisa kita tanam sendiri, kita tanam sendiri." Initially, Hailey worked as a lawyer and consultant for rural economic development. Her extensive travels brought her into contact with many small farmers.
kebetulan karena background saya sebagai lawyer, saya sempat diminta teman saya untuk memberikan pro bono legal advice, memberikan konsultasi hukum gratis kepada teman-teman petani atau kelompok-kelompok petani yang mengalami masalah hukum. Termasuk salah satunya misalnya punya kontrak dengan eksporter tapi kontraknya itu sangat tidak menguntungkan petani. Nah ternyata kasus-kasus itu sangat banyak gitu, nggak cuma sedikit. Sampai ada satu titik di mana saya dan suami itu sampai traveling Jawa Bali gitu ya, cukup dalam durasi cukup lama, beberapa bulan. Kita tinggal sama mereka, ke kebun sama mereka, masak sama mereka, makan sama mereka gitu. Nah di situ terus terang kita jadi tergeraknya satu karena saya memang hobinya masak ya gitu, jadi ngeliat bahan-bahan makanan yang begitu berlimpah yang saya nggak pernah lihat, saya nggak pernah merasakan gitu, kayak anak kecil masuk ke toko permen gitu kan, kalap gitu kan. As someone who loves to travel, cook and try various foods, Helly tries to understand the concerns of the farmers. Di akhir perjalanan itu, suami saya bilang begini, Dede, setelah kita keluar masuk ini ya, sebenarnya aku pikir-pikir mereka tuh nggak perlu lawyer. Yang mereka perlukan itu adalah akses ke pasar yang bisa menghargai martabat dan jerih payah mereka dan bisa bersikap adil. Gitu, kenapa kamu nggak masuk aja, bantuin aja mereka untuk bisa melakukan koneksi ke pasar, kan kamu cukup paham. That experience inspired Helly to establish Javara in 2008. Nah, disitulah saya belajar mengenai kearifan lokal Indonesia, di mana budidaya tanaman itu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan perut gitu ya, tetapi di situ ada unsur spiritualitas gitu. Nah, jadi spiritual based food production inilah yang sebenarnya memberikan suatu kearifan yang genuine. Nah, itulah kenapa pada waktu kita kemudian menciptakan Javara, kita menggunakan tagline-nya adalah Indigenous Indonesia. Her concern for the fate of local farmers and food issues in Indonesia became the foundation for the establishment of the School of Food Artisans. Pagi ini kita akan pergi ke Sekolah Seniman Pangan, di mana lokasinya justru berada di belakang warehouse-nya Javara. Nah, di Sekolah Seniman Pangan ini ada kebunnya 3 hektar, di mana kita di situ mempunyai koleksi tanaman-tanaman pangan dari berbagai wilayah di Indonesia. Sekaligus itu adalah kebun untuk pembelajaran bagaimana mengolah dari kebun menjadi produk atau kebun menjadi kafe. Jadi nanti di sana ada kafenya, ketemu makanan lagi nanti ya. Established in the midst of the urban setting, Helly's School of Food Artisans provide a platform for farmers to empower themselves and showcase their creativity. Ya, ini kita menyebutnya adalah Sekolah Seniman Pangan. Mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya kita nyebutnya sebagai artisan ya gitu. Nah, kenapa? Karena kalau seharusnya budidaya makanan itu bukan sekedar kita menghasilkan makanan yang dibutuhkan oleh badan atau bikin kenyang, tetapi di situ ada interaksi-interaksi antar manusia dengan alam, sesama manusia, kemudian dengan makhluk-makhluk yang ada, dan itu hubungannya pakai hati. Petani atau produsen makanan itu juga harus seperti kayak seniman gitu, di mana ada penghargaan dari audiens, dari konsumen terhadap apa yang dihasilkan, karena memang yang dihasilkan itu adalah karya seni. Menghasilkan makanan itu bukan suatu hal yang mudah, perlu jerih payah, perlu dedikasi, perlu kreativitas. Itulah kemudian kita menyebutnya sebagai seniman pangan. For her, the issue of food in Indonesia should be addressed by preserving and utilizing the diversity of local food. Pertanyaannya adalah kok bisa? Kok bisa di alam yang sebegitu kayanya, sebegitu berlimpahnya, kita masih menghadapi stunting, malnutrisi, dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya akhirnya pada waktu kita mendalami hal tersebut, kita sadar ada beberapa hal yang memang harus dibenahi. Yang pertama itu adalah membangun kesadaran dan
kebanggaan. Stigma-stigma itu yang harus diubah, bagaimana kita melakukan rebranding terhadap pangan-pangan warisan lokal yang sebenarnya padat nutrisi, sehingga orang justru melihat itu sebagai sesuatu yang keren gitu. Nah, itulah diperlukan aktivasi-aktivasi yang sifatnya entrepreneurial, di mana bahan-bahan pangan warisan lokal ini kita naikkan lagi, kita rebrand, kita lakukan inovasi, dan kita lempar ke pasar, termasuk pasar internasional. Hai Bu Ed, pagi, apa kabar? Baik. Lagi panen apa ini? Nah, hari ini ada rosella nih Bu. Wih, gede-gede ya rosellanya ya. Ya, Mau dibuat apa? kita buat sirup. Buat sirup ya? Ya, Udah ada nanti- pesanan? Atau buat iya, di kafe? pasti. Sudah ada pesanan dan juga ada dari kafe. Oh, untuk di Iya, kafe dari ya? kafe yang lain. Heeh, Terus kemudian kita juga jual di kafe dari kebun. heeh. Itu luar biasa enaknya Bu. Sebenarnya ini kalau mau dibuat fresh untuk taburan di salad juga bisa gitu. Jadi tidak harus semuanya diolah gitu kan, tinggal dicuci bersih pakai air garam, kemudian ditaburkan untuk di salad. Itu Wah, juga enak sekali. kita coba Jadi deh. ngasih rasa-rasa asem gitu ya. Nah, ini yang tadi kita petik dari kebun, ini bunga rosella. Kita buat sirup, dan dari sirup ini menjadi minuman yang kemudian kita hadirkan di kafe dari kebun yang dikelola oleh Sekolah Seniman Pangan. Jadi di sini memang konsepnya kafe dari kebun ini adalah menggunakan bahan-bahan yang ada di kebun belakang dan bagaimana itu bisa diolah menjadi makanan dan minuman. Like a school, Haley also creates a special curriculum for the School of Food Artisans. Jadi memang kalau kami di Sekolah Seniman Pangan ini kita punya kurikulum khusus, di mana kurikulumnya itu kita basisnya adalah action based learning. Sekolah Seniman Pangan ini adalah sekolah kewirausahaan untuk petani, perimba, nelayan, pengrajin makanan, terutama untuk di kalangan anak muda, perempuan, dan indigenous community, masyarakat adat. Jadi kurikulum pertama adalah dari komoditas menjadi produk. Nah, yang kedua kurikulumnya adalah dari hasil kebun menjadi restoran atau kafe atau warung. Nah, modul yang ketiga itu adalah bagaimana menciptakan produk-produk untuk wisata yang basisnya adalah gastrocultural. Jadi gastronomi budaya. Warisan kita itu adalah aset dan inspirasi bagi hari ini dan masa depan untuk menjawab isu-isu global, baik yang terkait dengan kesehatan, food security, dan juga climate change. Her hard work and dedication bear fruit. Haley, a humble and creative figure, is known to have a positive impact on Indonesia and internationally. In Indonesia, Haley received numerous collaboration offers from well-known food and beverage companies to luxurious hotels. Dan melalui Ibu Haley,
dan Jafara, kita juga membantu para petani, nelayan, dan lain-lain yang memproduksi dan bisa masuk ke dalam hotel bintang 5. Jadi itu suatu misi memang dari hotel kami sih. Dan ini sangat mempromosikan Indonesia ke tamu-tamu internasional untuk lebih mengerti bahwa Indonesia itu punya ekosistem yang sangat bervariasi dan kita memperkenalkan dengan berbagai macam fresh ingredients ya, Mbak Heli. This woman of Uzbekistan descent is trusted to inspire menus using ingredients from local food plants presented in a more luxurious way. Nah, kita terinspirasi kerjasama dengan Jafara, Mbak Helianti, karena kita tahu Mbak Helianti sangat memahami. Kita percaya bahwa kalau makanan itu punya juga sejarah dan cerita di balik setiap ingredient, ada jiwanya, itu pasti akan menjadi sesuatu yang akan lebih hidup ya. Jadi banyak inspirasi yang digali oleh Mbak Helianti dan tim. Sebenarnya kalau impact secara Ibu Helianti ini banyak makasih masukan yang kebetulan beliau kan suka keliling, ya kan, hampir seluruh Nusantara dikelilingin. Dan saya sendiri kan lebih banyak di hotel. Nah, Ibu ini yang memberikan input saya, Chef, ini di daerah sini ada gini cerita semuanya segala macam. Oh ada ya, oke kita coba searching segala macam, terus kita coba implementasikan ya. Dan Ibu ini jujur banyak banget yang idea-ideanya untuk makanan dan lain-lainnya ya. Jadi peran dari kolaborasi dengan chef itu adalah membantu kita untuk mentranslasikan ingredient apa, bahan apa digunakan untuk masakan apa gitu. Sehingga pada waktu kemudian kita menjual produk itu kepada konsumen atau kepada buyer-buyer yang lain, kita bisa menjelaskan, oh ini bisa untuk ini, bisa untuk ini, bisa untuk ini. Having a sustainable impact today and in the future is Heli's big dream as a social entrepreneur in the field of food. Bagaimana terjadi regenerasi bahwa ekosistem yang kita bangun yang bisa menguntungkan bagi petani, bagi seluruh pelaku ekosistem maupun merawat bumi kita supaya bumi kita juga terus lestari, itu bisa berkembang terus. Artinya secara prinsip adalah bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap perubahan sistem pangan di dunia maupun di Indonesia menjadi sesuatu yang lebih baik. For Heli, nothing is more fulfilling than seeing Indonesia's food heritage become beneficial and blessed for its own society. Pada akhirnya sebenarnya yang kami kejar salah satunya itu adalah bagaimana kita bisa menghidupkan pangan warisan Indonesia. Kenapa kita benar-benar menekankan pada aspek itu adalah karena warisan kita itu adalah aset dan inspirasi bagi hari ini dan masa depan untuk menjawab isu-isu global baik yang terkait dengan kesehatan, food security, dan juga climate change. Empowering in the field of food and becoming a pride and wealth passed down through generations for farmers and all fellow countrymen. That is Heli's dream. Dan pada akhirnya kita akan diukur berapa banyak pangan warisan terlupakan Indonesia yang bisa kita munculkan lagi ke pasar dan membuat itu menjadi sesuatu yang populer dan hype.